pilkada 2024 yang secara serentak pula itu menjadi tantangannya lebih besar. Nah, karena pemilu pilkada warga yang merasa dicantumkan namanya di situ, karena memang semuanya saling terbuka dan kata kuncinya memang komunikasi dan Alhamdulillah lumayan komplit ini. Kami mengundang 23 media baik cetak, elektronik, radio yang hadir di siang hari ini. Ada beberapa yang izin narasumber dadaan. Kebetulan saya tadi namanya sudah ngerti ya, Muslim Aisyah, teman-teman, KPU Provinsi Divisi Hukum dan Pengawasan, satu-satunya yang Muslim katanya. Tidak hanya di provinsi, di sini juga satu-satunya Muslim. Kalau samping saya Nuril, ini banyak non Muslim semua. Jadi saya satu divisi sama Mbak Ita ya, di KPU Provinsi. Hari ini kebetulan sedang monitoring supervisi tahapan yang sedang berjalan, yaitu verifikasi administrasi perbaikan yang tahapannya akan selesai di tanggal 10 besok sampai nanti secara berjenjang di KPU tanggal 14 ya berakhir ya. Itu dan 24 nanti teknis dan harapannya seperti apa? Ya, saya kira yang pertama bahwa pemilu 2024 kan pengalamannya nggak jauh beda ya sama 2019 yang lalu. Hanya saja memang 2024 itu karena kemudian dibarengkan atau dilanjutkan dengan pilkada 2024 yang secara serentak pula itu menjadi tantangannya lebih besar. Nah, karena pemilu pilkada ini bagian dari arena konflik, tentu saja ya tantangan-tantangan itu sebagai bagian yang kemudian menjadi titik krusialnya adalah supaya jangan sampai konflik itu terjadi. Nah, upaya yang dilakukan KPU, saya kira yang pertama KPU harus menghindari kesalahan sekecil apapun, termasuk bagaimana upaya belajar dari pengalaman yang lalu. Dan itu sudah dilakukan, misalnya soal bagaimana memperbaiki regulasi ya, hal-hal yang teknis. Kebetulan memang kita punya sedikit beban karena undang-undangnya nggak berubah, sehingga tumpuan perbaikan itu kemudian harus dirumuskan teknisnya di PKPU, dan itu sudah kita lakukan di tahapan yang paling awal ini, yaitu proses pendaftaran, verifikasi, dan juga sampai penetapan. Hal-hal yang kemarin itu menjadi pemicu masalah, bahkan kemudian berdampak hukum dan tidak terkecuali konflik-konflik yang mengitarinya, itu kita sudah lakukan. Sampai hari ini Permin di tahap perbaikan ini kita udah nggak mengalami kendala, dan juga kemudian proses yang terkait dengan ini juga kemudian selesai di proses Bawaslu misalnya kayak gitu. Kalau di Jawa Tengah sendiri, di Jawa Tengah itu tidak terjadi proses Permin ini yang sampai kemudian di penanganan pelanggaran Bawaslu. Ini bagian yang kita sudah upayakan untuk menjaga kondusivitas di pemilu. Kemudian yang kedua, saya kira ini juga menjadi bagian penting karena pemilu itu tidak hanya KPU atau penyelenggara ya, dalam ini Bawaslu dan DKPP, tetapi lebih dari itu adalah ada peserta pemilu, kemudian para stakeholder, pemangku kepentingan. Itu bagaimana KPU itu bisa memastikan pemahaman yang memadai lah, setidaknya sama dengan yang dipahami KPU di setiap tahapan, dan itu harus KPU bisa pastikan, sehingga dalam konteks ini koordinasi gitu ya, kolaborasi yang sudah dilakukan itu harus bermuara, ditekankan, ditingkatkan sampai memunculkan pemahaman yang sama. Saya kira ini juga menjadi bagian yang kita nanti upayanya untuk menjamin bahwa pemilu ini berlangsung secara kondusif. Jangan-jangan memang masalah yang dulu ya, yang terjadi di 2019 ini konteksnya karena pemahaman itu nggak utuh gitu. Dan ini tanggung jawab KPU untuk memastikan itu. Kalau kabupaten kota yang rawan di Jawa sendiri?
Kalau soal rawan, saya kira itu nanti kita akan melihat bagaimana identifikasinya Bawaslu ya, karena setiap pemilu itu Bawaslu menerbitkan apa yang disebut sebagai indeks kerawanan pemilu. Nanti kita akan melihat itu, tapi dari sisi KPU ya, itu daerah-daerah yang barangkali itu kita bisa katakan agak rentan atau agak rawan itu misalnya daerah yang terluar ya atau terpencil dari daerah yang ada di KPU Jawa Tengah ini atau di Provinsi Jawa Tengah. Kita misalnya memiliki Karimun Jawa, memiliki Nusa Kambangan, di sana ada Kampung Laut gitu ya. Kemudian di luar daerah, dua daerah kepulauan itu kita juga ada daerah yang ternyata itu jangkauan aksesnya itu juga nggak cukup mudah. Misalnya dia ada di pegunungan seperti di Kabupaten Pekalongan, itu ada daerah yang sangat tinggi banget dan itu jangkauan sampai akses ke kota itu cukup membutuhkan waktu. Itu bagian yang juga kita sasar ke sana. Belum yang secara real misalnya Jawa Tengah itu memiliki potensi bencana alam misalnya Merapi ya, meskipun di beberapa pemilu terakhir itu nggak cukup terjadi sehingga mempengaruhi proses pemilu, tetapi cukup mengkhawatirkan bagian dari kita yang harus kita siapkan. Di pengalaman 2020 pilkada itu nggak terbukti misalnya Merapi meletus kemudian sampai kita mengevakuasi pemilih-pemilih yang harus kita layani. Pada hari H ternyata itu nggak terjadi dan pemilih bisa menggunakan pilih sesuai dengan TPS-nya masing-masing. Itu beberapa hal terkait dengan soal daerah ya. Di Jawa Tengah soal distribusi logistik itu nggak cukup memiliki pengalaman yang kemudian pada hari H nggak bisa didistribusikan. Dua daerah yang tadi saya sebut di kepulauan, kemudian daerah pegunungan itu selama proses pemilu itu tercampur semua. Jadi secara keseluruhan sebenarnya kita terpantau, hanya saja kalau bicara soal misalnya partisipasi itu memang Jawa Tengah meskipun skalanya naik tapi kita harus tingkatkan terus, apalagi pemilu 2024 ini dirangkai dengan pilkada yang kita harus bisa pertahankan ya tingkat partisipasinya karena pemilu sampai pilkada nggak begitu jauh. Yang pertama terkait dengan tahapan pemilu ini pasti sangat berpotensi kegandaan eksternal itu antar partai, nama-nama yang masuk di dalam sipol. Sejauh ini cukup kondusif dalam artian teman-teman LO sendiri juga saling berkomunikasi, di mana di dalam grupnya itu ada Bawaslu, ada KPU di dalamnya, dan mereka punya grup sendiri. Mereka juga saling berkomunikasi dan fair, sehingga tidak ada saling klaim ini anggota saya, ini anggota saya. Semuanya didasarkan pada fakta ketika diklarifikasi mereka sebenarnya anggotanya siapa. Sehingga sampai hari ini permin perbaikan yang akan berakhir nanti malam ini cukup kondusif, dan di dalam proses tahapan klarifikasi dengan nama-nama yang masuk di dalam sipol ini juga berjalan kondusif, penuh dengan keakraban, tidak ada problem antara teman-teman partai dengan ASN, warga yang merasa dicantumkan namanya di situ, karena memang semuanya saling terbuka, dan kata kuncinya memang komunikasi dan intensitas komunikasi. Dengan teman-teman media juga, KPU ini di tahapan pemilu dan pemilihan kemarin juga menggandeng teman-teman admin medsos yang anggotanya minimal 10.000 atau 10 juta itu dalam rangka antisipasi terkait dengan berita hoax khususnya di pilkada kemarin. Dan pasca tahapan selesai memang dilanjutkan dari Dinas Kominfo untuk menyatukan dan juga mewadahi teman-teman ini, karena tidak cukup hanya teman-teman media cetak maupun elektronik, berita hoax ini memang menjadi sebuah keresahan khususnya di setiap tahapan yang ada. Yaitu ikhtiar kami yang sudah banyak memberikan keberkahan bagi kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di
gunung, dan mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga semangat ya. Dan saya juga ucapkan terima kasih karena juga pada kesempatan siang hari ini ada 23 partai politik yang berhasil mengikuti verifikasi administrasi. Kemudian pada saat verifikasi administrasi perbaikan hingga 19 partai politik yang ada di seleksi alam dari 43 yang politik sampai saat ini di Kabupaten Jawa tinggal 19 partai politik. Jadi nanti setelah verifikasi administrasi perbaikan ada tahapan lagi, yaitu